Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Priscilia Bas dengan NIM 92142338 dari jurusan akuntansi semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi investasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Untuk dosen pengampu yaitu Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA. Akuntansi investasi. Yang pertama ada konsep dasar investasi. Suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dari aktiva tetap bukan merupakan investasi. Adapun penilaian dan pengajian. Yang pertama ada berbasis harga perolehan atau biaya. Metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai aset tersebut siap digunakan. Yang kedua ada berbasis revaluasi atau nilai pasar, di mana metode penilaian aset didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran lebih akurat nilai aset yang dimiliki perusahaan pada waktu. Sering disebut juga investasi, sementara karena perusahaan ini menanamkan uangnya dalam surat berharga untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu definisi investasi jangka pendek. Objek investasi jangka pendek berbentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Ada dua alasan surat berharga disebut sebagai investasi jangka pendek. Surat berharga tersebut mudah diperjualbelikan sehingga dapat dijual dan dijadikan uang tunai setiap saat dibutuhkan. Manajemen perusahaan akan segera menjualnya setiap saat diperlukan uang tunai. Investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai aset lancar karena dibeli dengan tujuan untuk segera diuangkan menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Investasi jangka panjang. Definisi investasi jangka panjang adalah dana perusahaan yang ditanamkan dalam berbagai aset produktif yang dapat diberikan penghasilan bagi perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Harga peroleh sama dengan harga aset atau saham, obligasi, tanah, dan sebagainya. Ditambah dengan seluruh pengeluaran tambahan atau dengan komisi perantara, biaya notaris, biaya administrasi, dan provisi. Lalu ada investasi. Dalam obligasi definisi saham, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebagai perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk perdanaan perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Harga yang diperoleh saham adalah harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya atau biaya notaris, komisi, perantara, biaya administrasi, dan sebagainya. Lalu ada definisi obligasi, di mana surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa janji untuk membayar sejumlah uang yang di kemudian hari beserta pembayaran uangnya secara berkala. Harga perolehan obligasi adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan perusahaan sampai obligasi tersebut di tangan perusahaan. Atau dengan harga beli obligasi, biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan provisi, dan sebagainya. Lalu ada definisi saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk perdanaan perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Harga peroleh saham ini adalah harga beli saham ditambah seluruh biaya lainnya atau biaya notaris, komisi perantara, biaya administrasi, dan sebagainya.